Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kita kembali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah yang kita baca untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, Allah memudahkan urusan kita, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, diijabah doa-doa baik kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau sih mboten saged nyambung. Oh, pun nyambung tapi putus. Oh, gerung ya. Saya mencari. Bon. Kita lanjutkan makalah yang ke-21 terkait dengan hadis Nabi as-sholatu imaduddin. Salat niku napa? Cagake agama, tiang agama. Ternyata di dalam salat itu ada 10 paling tidak yang dimuat dalam kitab ini, ada 10 hal. Termasuk rahasia di balik sholat ini. Ini kemarin sudah kita ulas sedikit. Yang pertama, zainul wajhi, itu memperindah wajah. Maka orang yang sholat pasti beda ketika dilihat, dipandang dengan orang yang mungkin kembar, satu hari sholat, satunya nggak pernah sholat, pasti akan berbeda. Keindahan atau aura wajahnya berbeda. Wa nurul qalbi, hatinya bercahaya. Orang yang sholat itu padang hati nih, tidak gampang sumpekan. Kemudian yang berikutnya yaitu waro, yang ketiga warohatul badani, badannya rileks. Rohatul badani itu tubuhnya ini nyaman, rohah, istirahat. Maka ada hadis as-sholatu rohatul mu'min, istirahatnya orang mukmin itu sholat. Jadi badannya akan lebih segar orang yang sholat dibanding yang tidak pernah sholat. Rohatul badani. Kemudian yang keempat yaitu kemarin sudah sampai kelima, wa unsun fil qabri, ketenangan di dalam kubur. Orang yang sholat itu tenang di kuburnya. Bahkan nanti yang pertama kali dihisab itu kan pada hari kiamat itu sholatnya. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awal mula yang dihisab pada seorang hamba, yang diaudit dulu pada hari kiamat itu sholatnya. Nah, orang yang sholat
itu di kuburnya ini kan saat-saat penantian sampai kiamat ini tenang. Kenapa? Ibaratnya itu berkas-berkasnya yang dihisap awal sudah lengkap. Jadi nyambung. Oh ya, yang terakhir tadi ya. Tenang di dalam kuburnya sehingga dia dikubur sudah mendapatkan nikmat kubur. Maka di antara doa kalau yang sering dibaca ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Oh, di kuburnya aja sudah mutmainnah. Tapi kalau orang yang nggak sholat ya sudah tersiksa karena menunggu ini sudah tahu berkasnya nggak lengkap ini. Waduh. Padahal nanti yang dihisap pertama kali sholat, sementara datanya berkasnya tidak lengkap. Jadi kecemasan dalam hari-hari penantian di alam kubur sudah tersiksa dulu. Itu wa unsun fil qabri. Kayaknya tidak pas mas, yang ditampilkan yang atas sendiri. Ada. Ya. Nah, lanjut sekarang. Wa manzilur rahmati itu tempat turunnya rahmat. Jadi orang sholat itu saat dimana Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang ketika itu sedang sholat, bahkan ketika sedang bersujud. Sekarang kita lanjutkan yang keenam. Wa miftahus samai. Sholat itu adalah pintu pembuka, kunci pembuka langit. Jadi kalau ingin gedor langit itu caranya ya sholat. Makanya sholat itu termasuk salah satu tip kalau sekarang cara untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi gedor langit itu ya dengan sholat itu. Wasta'inu bisobri wassolah. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah. Pertama ya sabar ketika dapat ini, tenang, sabar sambil pintunya Allah digedor dulu, wassolati dan sholat. Jadi sholat ini pembuka langit. Makanya kenapa Nabi untuk menerima sholat ini kalau harus naik ke langit, harus dimi'rajkan. Karena sholat ini sarana untuk membuka pintunya Allah di langit. Jadi harus dimulai dulu dari contohnya. Jadi Nabi itu kalau sekarang role modelnya, nah ini. Jadi Nabi harus bisa dulu membuka pintu langit dengan mi'raj. Lah umatnya dengan sholat itu buka pintu langit. Wa miftahus samai, kunci langit. Wa thiqalul mizani. Beratnya timbangan atau memperberat timbangan. Sholat ini termasuk nanti yang akan memperberat timbangan amal soleh kita. Jadi kalau nanti kan ditimbang itu amal soleh dengan amal yang salah ini timbang. Kalau jomplang banyakan yang jelek, wah ini alamat sengsara akhiratnya. Tapi kalau ditimbang kok banyak amal baiknya, ini alamat sa'idun, bahagia. Nah di antara yang memperberat timbangan ini adalah sholat. Bahkan sholat itu menghapus dosa-dosa. Sholat 5 waktu ini. Dalam satu riwayat hadis diceritakan Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalau di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu ada sungai besar yang alirnya mengalir jernih. Depan rumah ada sungai besar mengalir jernih. Nek jenengan mboten saged bayangaken, ini ngarepe omah ana kali.
Tapi lek kula sat bayang teng griya kula niku ngajeng enten kaline grojokan bening. Kemudian kamu mandi di situ 5 kali sehari. Sehari 5 kali. Apa ada kotoran yang menempel di tubuhmu, kata Nabi? Tidak jauh-jauh di depan rumah ada sungai, mandi 5 kali sehari. Jenengan atuse ping pinten? Ping pindho kadang-kadang. 2 kali itu sudah merasa bersih. Ini 5 kali. Ngeringet diri nyemplung, ngeringet diri nyemplung. Maka sahabat jawabnya ya sama. Pasti bersih Nabi, nggak ada kotoran. Mungkin nggak ada keringat, bolot nggak ada Nabi. Gitu. Kemudian Nabi memberikan penjelasan demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Artinya orang yang sholat 5 waktunya saja itu sudah dosa-dosanya ini selesai kepada Allah, sudah selesai. Kemudian wa mardotur rabbi. Jadi satu memperberat timbangan, yang ketujuh, yang kedelapan mardotur rabbi. Keridhaan Allah. Salat itu mendatangkan ridhonya Allah. Jadi Allah itu ridho kepada orang yang sholat ini. Ya seperti jenengan kalau misalnya anaknya bersalah, salah, terus sujud dan jenengan minta maaf gimana kira-kira? Jadi kan nggak mungkin tak ide ini bisa nonton kayak gergetenda, nggak mungkin mas. Ya wis le aja baleni mungkin paling ngaten. Jadi menyebabkan ridhonya Allah sholat itu. Kenapa? Karena sholat ini mana dicintai oleh Allah. Karena tujuan manusia diciptakan liya'budun, kecuali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, jin dan manusia ini untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang pasti itu ya sholat itu. Makanya kemudian Allah sangat senang ketika orang itu, utamanya ketika bersujud ini. Ini ada dalam satu hadis ruwiya annahu qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ma min halatin yakunu alaihal abdu ahabbu ilallah. Tidak ada dari satu hal, satu perbuatan atau keadaan yang seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah min ayyarahu sajidan, dibandingkan ketika Allah melihat dia sedang sujud. Ya'fir, ini kata saya salah ketik itu, yaghbiru wajahuhu, yang wajahnya berdebu, karena dulu bayangannya sujud itu ya di tempat ini lantai yang jadi digambarkan wajahnya bahkan berdebu kena tempat sujud itu dicintai oleh Allah. Yaghbiru wajahuhu fit turabi. Lah ada sawab itu yaghbiru, dikata ghabaro. Wajahnya napa niku jenenge ya berdebu, kena debu dalam keadaan sujud. Rawat Tabrani, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi Allah ridho kepada orang yang sholat. Wa thamanul jannati. Yang ke-9, sholat itu menjadi harganya surga. Jadi Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu bertransaksi dengan hambanya itu. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahum anna amwalahum wa anfusahum wa amwaluhum wa anfusuhum, lanjutannya ayatnya lahumul jannah. Maksudnya makanya dicek ayatnya kalau
Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah akan membeli. Nah, jadi di situ kalimatnya Allah membeli. Allah membeli dari orang-orang mukmin, minal mukmin, dari orang-orang mukmin itu hartanya dan jiwanya ditukar dengan surga. Nah, jadi termasuk alat tukarnya surga itu ya sholat. Jadi sholat itu samanul jannah, alat tukar surga. Kalau ini kan uang itu kan alat tukar untuk jual beli, dan beli barang, atau kalau untuk tempat tinggal ya beli rumah, alat tukarnya uang. Lah alat tukar surga itu sholat, samanul jannah. Wasamanul jannati yang kesembilan, surga itu dibelinya nanti, ditukarnya dengan sholat. Artinya orang yang tidak pernah sholat ya otomatis dia tidak punya alat tukar surga. Orang yang nggak punya uang ya nggak bisa beli perumahan misalnya. Jadi kalau di dunia ini orang mau beli rumah ya harus punya uang. Belum pernah kayaknya beli perumahan ditukar ayam, saya ini belum ada. Kalau enggak ya ayam dijual dulu kan gitu. Jadi alat tukarnya jelas. Orang beli perumahan di dunia harus pakai uang. Nah, orang mendapatkan surga nanti itu alat tukarnya sholat. Wasamanul jannati, dan harganya surga itu ada pada sholat. Terakhir yang ke-10, wahijabun minan nar. Bahwa sholat itu juga sebagai penghalang. Hijab itu, ini hijab, ada hijab. Hijab ini yang penghalang, yang akan menghalangi orang dari tersentuh api neraka. Jadi tutup, hijab artinya tutup atau penghalang. Penghalang dari neraka. Jadi kalau ingin aman dari neraka ya sudah sholat. Jadi air wudhu yang kita basuhkan itu, sujud kita itu yang akan membuat benteng penghalang dari api neraka. Jadi ada nanti beberapa hadis yang agak panjang akan kita tampilkan lagi, makalah terkait dengan sirriyah, namanya sirriyah, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang istimewa yang ada pada sholat ini, itu juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi mungkin nanti ada lagi yang merumuskan, ada 15 lagi mungkin misalnya. Tapi mudah diingat ya maksimal 10. Tapi ini juga menunjukkan begitu banyaknya fadilah, keutamaan dari sholat. Karena itu mudah-mudahan kita harus berusaha untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Sampai ketika kita bahkan berharap ketika menghadap kepada Allah itu dalam keadaan bersujud. Wah, ini begitu indah. Tapi sujudnya benar-benar sujud sholat, ya. Sujud yang merendah, menghamba kepada Allah. Karena ada yang kelihatannya sujud karena mungkin ada kesombongannya, ini orang ini ya kemudian dimatikan oleh Allah, ditancapkan kepalanya ke tanah ini biar bersujud dia. Kan sujud juga matinya, tapi mati karena diadab oleh Allah di dunianya. Jadi yang kita harapkan adalah kita berharap bahwa ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.